Nah, udah lama ya tidak ketemu sama Ananda. Iya, Bu. Nah, tadi habis dari mana nih? Tadi sebelumnya saya ada kegiatan di luar, Bu. Bersama teman-teman saya mengerjakan tugas, Bu. Lalu setelah itu saya menemui tugas. Gimana, udah makan siang belum nih? Alhamdulillah sudah, Bu. Alhamdulillah sudah ya. Udah, Bu. Nah, baik, Ibu nih ingin bertanya, ada gerangan apa Ananda untuk mendatangi Ibu? Gitu. Nah, jadi saya menemui ke sini tuh saya ingin mencari solusi, Bu. Iya. Karena sekarang ini saya itu sedang merasa kecewa, marah, sedih, terus juga merasa tidak terima lah, Bu, dengan keadaan saya yang sekarang. Oke, baik, mungkin boleh Ananda ceritakan lebih dalam lagi apa yang Ananda maksud sedih, kecewa dalam hal apa? Jadi, Bu, sekarang ini kan adalah waktu-waktu dimana banyak orang yang sudah melakukan SBT Iya. atau ujian-ujian untuk masuk universitas. Itu tuh banyak pengumuman gitu kan, Bu. Dan saya melihat teman-teman saya yang gap year 1 tahun 2 tahun. Nah, itu tuh sekarang tuh lulus gitu, Bu. Tidak hanya di universitas negeri, tapi juga ada yang ikatan dinas atau juga malah justru menjadi aparatur negara seperti itu, Bu. Nah, hal yang membuat saya merasa sedih, kecewa, marah dan tidak terima dengan keadaan saya sekarang ini karena saya tidak bisa seperti mereka. Maksudnya di sini saya tidak bisa memperjuangkan apa yang saya mau gitu, Bu. Nah, sedangkan sekarang ini sebenarnya saya sudah berkuliah kan, Bu, di jurusan dan universitas yang memang sebenarnya ini bukan adalah pilihan saya, seperti itu, Bu. Nah, jadi itu tadi, Bu, kenapa saya merasa sedih, kecewa, marah, tidak terima. Itu tuh kenapa saya tidak bisa seperti mereka yang bisa sampai saat ini memperjuangkan apa yang mereka mau sehingga mereka bisa mendapatkannya. Tapi sedangkan saya hanya cuma bisa menerima apa yang orang tua saya mau, apa yang orang tua saya inginkan, karena saya merasa ada juga rasa kayak kan orang tua saya yang membiayai. Terus juga kalau misalnya kita terus melakukan sesuatu yang orang tua kita tidak mengizinkannya, itu seperti halnya kayak saya ini terlalu menjadi anak yang tidak tahu terima kasih, seperti itu, Pak. Oke, baik, Ibu paham betul dengan yang Ananda rasakan karena Ibu juga pernah berada di posisi seperti Anda. Nah, baik, untuk Ananda, mungkin rasa kecewa itu apakah benar-benar sangat mendalami dalam perasaan Ananda tersebut? Sebenarnya kalau dibilang mendalami sudah pasti, seperti itu, Bu. Karena kenapa saya bilang mendalami, kayak rasa bagaimana ya, melihat teman-teman tuh bisa mencapai sesuatu yang dia inginkan, sedangkan kita hanya bisa melihat dan tidak bisa memperjuangkan apa yang kita inginkan. Rasanya kok kayaknya keadaan ini nggak adil untuk saya, seperti itu, Bu. Makanya saya merasa sangat dibilang sangat kecewa, bisa dibilang iya, tapi saya berusaha untuk menutupinya, seperti itu. Iya, oke, baik Ananda, Ibu paham. Dan Ananda tadi juga mengatakan bahwasannya sedang merasakan tidak keadilan gitu kan di dalam dunia ini. Nah, baik Ananda, dapat Ibu simpulkan dari yang telah Ananda ceritakan bahwasanya Ananda sedang mengalami hal yang tidak keadilan di dunia ini, di mana teman-teman Ananda itu merasakan sesuatu yang mereka inginkan itu tercapai gitu. Nah, sementara dari Ananda tersendiri itu tidak bisa memperjuangkan hal yang seperti itu. Nah, baik Ananda, sedikit Ibu kasih saran kepada Ananda bahwasanya di dalam dunia ini terkadang apa yang kita inginkan itu belum tentu itu yang terbaik untuk diri kita gitu. Nah, sekarang Ibu mau tanya kepada Ananda, apakah yang Ananda rasakan selama ini, yang Ananda bilang bahwa Ananda itu tidak sesuai dengan apa yang Ananda pikirkan, tidak sesuai yang Ananda inginkan seperti teman-teman lain, ada nggak rasa Ananda itu bahagia dan tidak bahagianya? Ada, Bu. Ada kan? Jadi contoh Ananda sekarang merasa bahagia itu apa? Yang saya jalani sekarang, kuliah sekarang ini ternyata
teman-teman yang berada di kuliah itu mungkin masih sangat baik gitu ya Bu, tidak seperti mungkin di luar sana ada mereka yang tidak beruntung mendapatkan teman perkuliahannya. Iya, Nah, benar. sedangkan saya di sini kalau dari segi pertemanan, alhamdulillah saya merasa teman-teman saya adalah teman-teman yang positif seperti itu Bu. Terus juga selama saya menjalani perkuliahan dengan jurusan sekarang ini, saya jadi ya pasti memang semua akan mendapatkan ilmu, tapi saya merasa ilmu ini sangat berguna gitu Bu, apalagi bukan hanya sekedar untuk di dalam pendidikan saja, tapi di dalam untuk bersosialisasi, di dalam untuk berinteraksi, untuk diri sendiri. Saya jadi bisa mengetahui seperti sekarang ini Bu, saya kan kuliah di jurusan bimbingan dan konseling seperti itu Bu. Nah, jadi dengan perkuliahan ini ada membantu saya untuk tahu setidaknya gitu Bu, bagaimana untuk mengetahui mana yang baik, seseorang ini baik atau tidak, mungkin dari segi kepribadiannya sedikit tidaknya saya tahu seperti itu Bu. Iya, nah itu kan yang telah Ananda ceritakan yang baiknya gitu. Nah kalau misalkan Ananda itu mendapatkan kuliah di tempat yang Ananda inginkan, belum tentu Ananda merasakan hal yang sekarang gitu. Nah sekarang kan Ananda juga mengambil jurusan BK gitu kan. Ananda juga tahu gitu bagaimana cara kita mengatasi suatu masalah, udah mulai belajar dari hal yang tersebut. Nah sebelum itu Ibu juga mau bertanya nih kepada Ananda, apakah jurusan yang Ananda inginkan ini juga sebagian dari impian Ananda juga? Atau kemauan dari orang tua? Maksudnya Bu? Maksudnya itu, karena Anda sekarang menjalankan jurusan bimbingan konseling gitu kan. Nah, apakah jurusan ini itu juga kemauan dari diri Ananda sendiri atau dari kemauan orang tuanya gitu? Nah, jadi jurusan ini itu jurusan yang orang tua saya inginkan Bu. Sebenarnya bisa dibilang sebenarnya ada juga keinginan saya. Kenapa gitu kan Bu? Jadi awal mulanya itu orang tua saya itu hanya menginginkan saya itu akan menjadi mengambil jurusan yang mengarahkan ke depannya itu menjadi seorang guru gitu Bu. Namun karena saya merasa saya itu tidak memiliki basic untuk mengajar, apalagi kepada anak-anak mungkin dengan usia SD, SMP, SMA gitu Bu. Jadi saya coba gitu kan Bu, kayak mencari dan bertukar pendapat dengan beberapa orang gitu kan Bu, dan saya temukanlah yang namanya jurusan bimbingan konseling ini. Dan memang pada awalnya juga orang tua saya bilang kalau memang tidak ingin menjadi guru mata pelajaran, cobalah menjadi guru BK gitu ya. Benar. Baik, dapat Ibu simpulkan setelah kita bercerita tadi bahwasanya Ananda ingat kita itu tidak mesti sesuatu yang kita inginkan itu bisa kita miliki gitu. Nah, Ananda sekarang kan sedang merasakan tidak keadilan. Ananda tidak boleh berpikir seperti itu gitu. Bahwasannya yang Ananda sedang jalani sekarang itu adalah takdir dari Tuhan ya. Jadi Ananda hilangkan rasa-rasa iri yang seperti itu gitu, merasa tidak adil. Jangan sampai dengan Ananda seperti itu Ananda akan dongkol kepada diri Ananda sendiri. Ananda akan benci kepada diri Ananda sendiri. Kalau Ananda tetap menerapkan hal-hal yang seperti itu, merasa tidak adil, Ananda akan mengecewakan diri Ananda sendiri. Ingat bahwasanya diri Ananda sekarang sudah berjuang semaksimal mungkin gitu. Jadi jangan pernah menyalahkan diri sendiri ataupun takdir Ananda sendiri gitu. Mungkin saja sekarang yang Ananda lakukan, Ananda jalankan ini di kuliah Ananda sekarang, bahwasanya itu adalah yang terbaik untuk Ananda. Bahkan Ananda nanti bisa lebih sukses dari teman-teman Ananda yang lain gitu. Jadi tolong Ananda mulai sekarang jangan ada merasa hal-hal yang tidak keadilan ataupun iri kepada teman Ananda tersebut gitu. Oke, baik Ananda, setelah Ibu ceritakan hal yang seperti ini, apakah ada lagi yang Ananda mau sampaikan gitu ataupun apa yang Ananda rasakan setelah ini? Setelah saya bercerita tadi Bu, saya merasa agak sedikit lega karena saya bisa bercerita gitu Bu, dengan luas. Karena kalau misalnya saya bercerita kepada orang tua saya takut gitu Bu, orang tua saya ada rasa bersalah kepada saya mungkin nantinya kan Bu. Jadi dari sini nih saya bisa mengambil kesimpulan gitu Bu,
seperti yang ibu katakan tadi, mungkin yang sekarang saya jalani ini akan membuat saya bisa lebih mungkin dari mereka yang sekarang sudah mereka dapatkan gitu Bu. Dan juga ya mungkin ini memang adalah jalan saya, ini adalah jalan yang terbaik, dan juga saya harus menghilangkan rasa iri, rasa kecewa kepada diri saya, karena itu justru akan membuat saya semakin terpuruk gitu kan Bu. Nah, dan juga saya itu akan berusaha untuk berdamai dengan diri sendiri seperti itu Bu. Oke, baik. Ingat ya Nadia, jangan pernah membanding-banding. Ingat ya Ananda,